Ada seorang wanita sedang sebat di luar malam-malam. Tiba-tiba ia mendengar suara orang bersiul. Ia mulai merasa ketakutan karena jalanan di situ sepi. Sempat ingin kabur namun dia salfok sama bola yang menggelinding ke arahnya. Bola itu berubah menjadi kepala dan menyeret dia dengan cepat ke dalam cahaya. Beberapa tahun kemudian, warga sedang berkumpul untuk mempersiapkan perayaan Mahapuja. Para wanita diminta untuk menggunakan sari berwarna merah. Di perayaan tersebut, para bocil menampilkan cerita pelindung kota yang membantu hantu Stri takut dan memberikan rasa cinta dan hormat pada hantu Stri. काट दी और बचाई सब पुरुषों की जान मान ना 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 प्रेम प्रेम और सम्मान Paginya, Rudra mendapat sebuah surat sepertinya dari seorang wanita. Tapi pas dibuka, ternyata isinya cukup menyeramkan. Gambar seorang makhluk yang memegang kepala. Vicky sedang menyendiri. Wanita misterius itu datang kembali. Ia berpikir mungkin itu cuma halusinasi saja, tapi ternyata wanita misterius itu datang kembali lagi. Vicky benar-benar merindukannya sampai Vicky menawarkan wanita misterius itu untuk dijahitkan baju baru karena ia memakai baju yang lama. Vicky mengukur ulang wanita misterius karena sekarang ukurannya sudah berbeda. अब दिख रहा हूँ ये एक Ternyata itu hayalan Vicky, padahal orang yang sedari tadi di hadapannya itu adalah Rudra. Rudra memberikan surat yang berisi robekan buku tentang hantu Stri. Vicky merasa ini semua sudah selesai, tidak perlu membahasnya lagi. Ayah Vicky khawatir karena para gadis di kota mereka tinggal mulai meninggalkan kota, sementara anaknya belum punya pacar. Ayahnya Vicky memaksa Vicky untuk menikah saja, tapi Vicky menolak. Ayah memberikan Vicky uang, siapa tahu Vicky mau sewa wanita saja, tapi Vicky marah karena dia bukan lelaki seperti itu. Vicky curhat kepada Bitu, Bitu malah mengambil uang yang diberikan ayah Vicky untuk membelikan boneka beruang untuk Citi. Citi menghampiri mereka habis jogging dan memeluk Vicky sebagai tanda kenalan. Malamnya Vicky mengantar Bitu ke rumah Citi. Karena malam itu Bitu lagi ngelonin Citi supaya Citi tidur nyenyak, dia menyanyikan lagu. ओके Setelah Citi tidur pulas, Bitu mengajak Vicky untuk pulang. Tapi Bitu seperti melihat ada seseorang di ujung gang sana. Tidak lama ada bola menggelinding nyamperin Citi dan terdengar suara siulan. Citi merasa takut dan bersembunyi, tapi dia dibawa oleh makhluk itu. Para tetangga termasuk Vicky dan Bitu mendengar suara jeritan Citi dan memeriksanya. Citi menghilang. Mereka semua berusaha mencarinya. Menurut seorang gelandangan yang melihat secara langsung, ada makhluk tanpa kepala yang tinggi besar yang membawanya ke dalam hutan. Vicky salfok melihat ada seseorang di ujung gang dan mengikutinya sampai ke bangunan tua. Vicky mengira itu adalah hantu Stri. Ia sudah pasrah dan meyakinkan kalau mereka sekarang berteman. Rupanya itu adalah si wanita misterius. Vicky senang karena kali ini dia tidak halusinasi. Vicky ingin tahu siapa namanya, tapi wanita misterius itu hanya memberitahu Vicky kalau dia tahu siapa yang menculik para gadis. Itu adalah orang yang membunuh hantu Stri. Ketika hantu Stri menghilang, maka dia muncul kembali. Vicky dan wanita misterius melihat pahatan di dinding yang diduga adalah orang yang membunuh hantu Stri. Vicky salfok karena ada anak kecil di sana. Tapi wanita misterius itu tidak menjawab siapa anak kecil itu. Vicky segera menemui Rudra. Rudra membuka surat yang ia dapat, diceritakan bahwa ada sosok hantu kepala buntung yang membunuh Stri bersama dengan kekasihnya. Sosok itu membunuh di depan anak Stri. Stri menjadi hantu dan balas dendam pada sosok hantu kepala buntung sehingga dia juga menjadi hantu. Saat Stri menghilang, sosok kepala buntung berkuasa. Vicky dan kawan-kawan menemui Jana. Sejak kejadian Jana pernah diculik, ia dikirim ke Delhi untuk menuntut ilmu dan supaya Jana hidup lebih tenang. Vicky dan kawan-kawan berencana untuk memanggil Stri kembali supaya bisa mengalahkan hantu kepala buntung. Awalnya Jana tidak mau kembali. Tapi karena dibodohi oleh Vicky dan kawan-kawan, Jana jadi terjebak deh. Di Delhi, Jana punya teman bernama Baski. मना किया था ना तुझे अंदर आने के लिए
भाग गया वो। Mereka kembali ke bangunan tua, tapi di sana tidak ada hantu Stri. Mereka malah dikejar-kejar oleh hantu kepala buntung. जनाब जनाब काट दिया रे दैया जनाब कोने कोने मार कोने। Vicky sampai dicekik oleh hantu kepala buntung. Untungnya wanita misterius itu datang menyelamatkan Vicky. Tapi situasi belum aman. Hantu kepala buntung malah merobohkan patung Stri. Keesokan harinya, Vicky dan kawan-kawan bertanya pada wanita misterius. Selama ini ia pergi kemana saja, sudah lama tidak terlihat. Wanita misterius itu menjelaskan selama ini ia belajar tentang ilmu hitam. Ia sudah tahu bahwa hantu kepala buntung akan datang ketika hantu Stri menghilang. Tapi ia masih belum tahu bagaimana cara mengalahkan hantu kepala buntung. Vicky nyamperin Jana. Jana nampak sangat gelisah karena sejak malam ia belum tidur. नहीं आंटी अरे Jana menjelaskan ia melihat tempat itu lagi. Keluarga Jana sangat panik melihat Jana yang begitu gelisah. Akhirnya Vicky dan kawan-kawan membawa Jana untuk mengobrol. Wanita misterius itu membantu Jana sedikit lebih tenang. Malam di mana Vicky dan kawan-kawan pergi ke bangunan tua itu lagi, nyawa Jana nyaris lewat karena kesurupan. Untung saja Jana kembali bernafas. Ternyata Jana pergi ke alam lain sesaat ia melihat banyak wanita di sana termasuk Chiti. Vicky diculik oleh para wanita di desa. Mereka meminta untuk menyelamatkan kota sekali lagi karena sebelumnya Vicky berhasil mengusir hantu Stri. आ जाएगा अब उसकी मर्जी हम क्या कर सकते हैं इसकी बॉडी लेके कहाँ लड़ेंगे उससे। Wanita misterius itu juga meyakinkan Vicky untuk tidak melarikan diri, melainkan mencoba untuk menghadapi situasi ini dengan melawan hantu kepala buntung itu. Vicky tentu saja gelisah dan takut bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan hantu kepala buntung. Wanita misterius itu memberikan belati dan meyakinkan Vicky bahwa Vicky punya kekuatan khusus dari matanya, yang ada cinta di dalamnya. Begitu hantu kepala buntung itu melihat mata Vicky, maka saat itulah Vicky bisa menusuk hantu kepala buntung itu tepat di dadanya. Rencana selanjutnya adalah membuat hantu kepala buntung itu datang. Mau tidak mau mereka harus mencari seorang wanita untuk memancing hantu kepala buntung. Akan tetapi penduduk desa pasti tidak akan ada yang mau bersedia. Rudra memberi ide untuk mengadakan pertunjukan tari dan ia akan meminta Sama untuk melakukan itu. थोड़ी फुर्सत भी दीजिए आज किसे लीजिए। Jana merasa hawa hantu kepala buntung itu datang. Semua lelaki yang berada di sana diminta untuk menutupi Sama jangan sampai kelihatan oleh hantu kepala buntung. Vicky mencoba melawan ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Semua orang terhipnotis oleh hantu kepala buntung dan dalam sekejap Sama dibawa kabur oleh hantu kepala buntung. Sepertinya semua orang penduduk desa lelaki berhasil dikendalikan oleh hantu kepala buntung. Para wanita dijajah tidak boleh jadi lebih pintar, poster wanita dicoret. Berhari-hari menghilang, wanita misterius itu baru muncul kembali. Vicky ngambek kemana saja selama ini, bahkan hari di mana Sama menghilang saja, wanita misterius itu tidak datang. Keadaan kota sekarang semakin kacau. Wanita misterius itu menjelaskan kalau hari itu ia mencoba mencari tempat tinggal si kepala buntung. Dengan maksud jika si kepala buntung sibuk, ia bisa menyelinap dan menyelamatkan gadis-gadis yang hantu kepala buntung itu culik. Tapi sayang, wanita misterius itu tidak bisa menembus tempat tinggal si hantu kepala buntung. Jana memanggil Vicky karena Rudra nampak sangat depresi kehilangan Sama. Rudra baru ingat beberapa hari lalu ia mendapatkan surat yang ada gambar si hantu kepala buntung. Entah siapa yang mengirimnya, tapi ada petunjuk stempel suratnya. Itu stempel rumah sakit jiwa. Vicky dan kawan-kawan pergi menemui orang yang mengirim surat kepada Rudra untuk tahu di mana tempat tinggal si hantu kepala buntung. Cluenya si pengirim surat adalah orang Cenderi. Ada seorang pasien rumah sakit jiwa yang bertingkah seperti seorang raja. Semua pasien di sana tunduk kepadanya. Jana memberanikan diri untuk bertanya tentang Cenderi. Pasien rumah sakit jiwa itu bertanya, apakah hantu kepala buntung mulai membuat kekacauan? Vicky bertanya, apakah kau mengenalinya? Tiba-tiba pasien rumah
sakit jiwa itu berteriak dan menyuruh teman-temannya pergi meninggalkannya. Ia mengatakan hantu kepala buntung hanya bisa dikalahkan di tanah kelahirannya dan ia hanya bisa dikalahkan oleh pengorbanan hantu Stri. Vicky dan kawan-kawan berdiskusi kembali bagaimana cara mengalahkan hantu kepala buntung karena Mahapuja akan berakhir. Bisa-bisa semua wanita yang diculik tidak akan kembali. Jana terus mengusulkan plan B tapi tidak ada yang menghiraukannya. Mereka baru sadar yang bisa menerobos masuk itu setengah pria dan setengah wanita. Awalnya Vicky dan Rudra menyarankan Jana yang melakukannya. Wanita misterius itu berpikir bisa jadi seorang pria dan seorang wanita bersatu baru bisa masuk ke dalam tempat itu. Vicky berlatih, sementara itu para wanita penduduk desa tidak diizinkan melakukan persembahan Mahapuja. Malamnya Vicky dan kawan-kawan pergi ke bangunan tua itu lagi. Ternyata di sana ada Bitu. Itu langsung ditali karena ia masih terpengaruh sihir hantu kepala buntung. Ada sebuah batu besar, di balik batu itulah tempat si hantu kepala buntung tinggal. Wanita misterius itu meminta Vicky mendekat. Ia melakukan sihir untuk menyatu menembus batu itu. Sampainya mereka di sana, Vicky terkejut karena tempatnya sangat mengerikan. Lava api di mana-mana. Dan para wanita yang diculik ada di seberang lava api ini. Wanita misterius itu meminta Vicky menyelamatkan para wanita karena ia akan mengorbankan dirinya. Tentu saja Vicky menolak karena yang hantu kepala buntung inginkan adalah pengorbanan hantu Stri. Wanita misterius itu menjelaskan hantu kepala buntung menganggap ia hantu Stri karena ia memiliki kepang rambut hantu Stri. Dengan berat hati Vicky menuruti wanita misterius itu. Vicky berhasil nyebrang dan mencoba mengajak para wanita yang diculik untuk pulang, tapi mereka diam saja. Seberang sana wanita misterius itu sedang diserap nyawanya oleh hantu kepala buntung dan membuat para wanita yang diculik terkoneksi serap juga nyawanya. Dengan gercep Vicky memukul dan menggagalkan aksi hantu kepala buntung itu untuk menyerap nyawa para wanita. Setiap kali hantu itu dipotong maka kepalanya akan semakin banyak. Vicky dan wanita misterius semakin kesulitan untuk melawan hantu kepala buntung. सकता है ऐसी स्त्री ने उसका सर काट अगर जिंदा रहना चाहते हो Vicky harus mencabut pedang yang tertancap di sana tapi keras sekali, susah. Mereka berdua sudah di ujung tanduk. Plan Bijana dimulai di mana Baski yang menjadi temannya di Delhi datang menyelamatkan Vicky dan wanita misterius. बोला था ना प्लान वेरी गुड बस वेरी गुड Tapi kekuatan hantu kepala buntung tidak habis-habis. Ia malah memotong rambut si wanita misterius sampai wanita misterius itu kehilangan kekuatannya. Lalu wanita misterius itu memanggil ibu. Tidak lama hantu Stri datang. Wanita misterius itu meminta Vicky segera mencabut pedang itu untuk diberikan kepada hantu Stri. Untuk kedua kalinya hantu Stri berhasil mengalahkan si hantu kepala buntung itu sampai terjatuh ke lava api. Rupanya wanita misterius itu adalah anak hantu Stri. Wanita misterius itu pamitan pada Vicky. Vicky terkejut, jadi benar selama ini wanita misterius itu adalah hantu. Ia benar-benar kecewa. Tapi wanita misterius itu menjelaskan bahwa perasaan ini tidak palsu dan ia memberitahu Vicky siapa namanya. Film selesai. झूठी खाई थी कई खाई